warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara pembuatan jurnal pulperes. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang jurnal Pulpis Adversarius. Nah, sekarang resepnya adalah tentang pulperes. Pulperes ini adalah serbuk terbagi. Untuk serbuk terbagi ini itu penggunaannya untuk pemakaian dalam atau obat yang diminum atau yang sering kita kenal. Pulperes ini adalah puyer. Nah, puyer ini sejenis obat yang dihaluskan sehingga berbentuk serbuk. Kalau minggu kemarin kan pulpis. Nah, pulpis di situ, Pulpis Adversarius itu adalah bedak tabur, di mana itu penggunaannya untuk pemakaian luar. Sedangkan pulperes ini penggunaannya untuk pemakaian dalam. Sekarang kalian lihat resepnya. Di sini ada resep dari Dr. Mandayani. Di sini resepnya ada PCT 300 mg, GG 50 mg, ephedrine HCl 10 mg, MF FUB DTD numero 10, STDD FUB 1 Pro Joko 4 tahun. Di sini PCT itu kepanjangan dari paracetamol, sedangkan GG gliseril guaicolat. Cara membedakan resep ini dengan resep pulpis, sekarang kalian coba lihat di sini. Di sini tertulis MF FUB DTD. Buatlah pulpis sebanyak 10. Nah, kalau pembuatan kalau minggu kemarin kan di sini tertulis MF FUB ADSP. Sedangkan di sini Adversarius atau ADSP-nya itu tidak ada. Maka itu menandakan bahwa resep ini adalah resep pulperes atau untuk pemakaian dalam. Dan di sini ada tanda DTD numero 10. Nah, bagi kalian yang masih lupa apa itu perbedaan ada DTD dan tidak ada DTD, coba kalian lihat lagi materi sebelumnya perhitungan dosis. Nah, sampai sini paham ya? Setelah itu kalian tulis lagi kelengkapan resep. Kelengkapan resepnya sama yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Nah, di sini para dokternya tidak ada, alamatnya tidak ada, alamat pasien tidak ada, dan lain-lain. Jadi tulis yang tidak adanya aja. Untuk khasiat, di sini kan ada pada resep di sini ada PCT, GG, dan ephedrine. Ada 3 bahan obat. Jadi khasiatnya kalian tulis ketiganya. PCT atau paracetamol itu khasiatnya adalah analgetik atau antipiretik. Analgetik di sini artinya itu adalah sebagai anti nyeri. Sedangkan antipiretik itu adalah untuk meredakan demam. Kemudian di sini ada GG. Nah, GG di sini adalah gliseril guaicolat. Itu khasiatnya mukolitik atau mengencerkan dahak. Dan ephedrine di sini khasiatnya mengatasi gangguan saluran nafas dan alergi berat. Kalian bisa cek khasiat ini di buku Pharmacope 3. Setelah itu kalian cek kelarutannya. Nah, kelarutan kalian lihat lagi di Pharmacope 3. Di sini karena ada 3 jenis obat, maka cari ketiga kelarutannya. Jadi paracetamol, kalau di Pharmacope, paracetamol itu nama lainnya adalah acetaminophen. Nah, cari kelarutannya, tulis. Terus gliseril guaicolat, tulis lagi kelarutannya, dan ephedrine HCl juga ditulis. Jadi ada 3 jenis obat. Setelah itu, maka dilakukan penimbangan. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini kan ada tanda DTD dan tidak ada DTD. Jadi
Tanda DTD ini sangat mempengaruhi dalam perhitungan dosis dan penimbangan. Untuk penimbangan, kalau ada DTD-nya, maka itu harus dikali dengan numero. Nah, di sini paracetamolnya di sini tertulis 300 mg, GG 50 mg, dan ephedrine 10 mg. Berarti untuk paracetamol, karena di sini ada DTD, maka 300 mg dikali 10. Karena numero X di sini artinya adalah 10. Yang masih bingung, yang masih tidak tahu angka Romawi seperti X, V, 1, L, dan lain-lain, itu silahkan kalian searching angka Romawi supaya kalian tahu. Nanti kalau tidak tahu angka Romawi, nanti susah melihat atau menghitung jumlah bungkusan yang ada di resep. Kemudian di sini ada gliseril guaicolat 50 mg juga dikali 10 sama dengan 500 mg. Ephedrine 10 mg dikali 10 100 mg. Nah, di sini paracetamol 3000 mg bisa kita ubah ke gram, jadinya 3 gram, dimana itu dibagi 1000. Itu adalah penimbangan. Karena ini sediaan pulperas, maka kalian harus mengecek obat paracetamol, GG, dan ephedrine yang mana ada dosis maksimalnya. Dosis maksimal ternyata antara 3 bahan obat ini yang mempunyai dosis maksimal adalah ephedrine. Cara mengetahuinya bagaimana? Nah, kan ibu kemarin sudah menjelaskan ya cara mencari dosis maksimal. Yang pertama, kalian cari di halaman terakhir ada tabel, bukan terakhir banget sih, tapi ada di area belakang. Di sana di Farmakopedia ada di sana tabel dosis maksimal dan dosis lazim. Nah, kalian cek dosis maksimal. Atau jika kalian susah mencarinya, tulis cari di daftar isi, misalkan di sini ephedrine. Nah, kalian cari halaman ephedrine, lalu kalian baca bagian ephedrine, di situ ada tertulis dosis maksimalnya. Pada paracetamol, GG, dan ephedrine ternyata ephedrine yang ada dosis maksimal, sedangkan PCT dan GG itu tidak ada, maka yang harus dihitung adalah ephedrine. Untuk perhitungan dosis maksimal pun ibu sudah menjelaskannya. Di sini ibu akan mengulangi lagi. Ternyata ephedrine ini dosis maksimal satu kalinya adalah 50 mg, sedangkan satu harinya 150 mg. Umur pasien itu 4 tahun, sehingga untuk menghitung dosis maksimal kita menggunakan rumus Young, yaitu untuk satu kali N, rumus Young itu N per N plus 12 dikali DM atau dosis maksimal. N di sana adalah umur, jadi umurnya 4 per 4 plus 12 dikali, karena ephedrine itu dosis maksimal satu kalinya 50 mg, maka di sana dikali 50 mg. Maka 4 dikali 50 mg berapa dulu, setelah itu baru dibagi 16. 4 ditambah 12 kan 16. Maka didapatlah 12,5 mg. Untuk satu harinya juga sama, 12 dikali DM, 4 per 4 ditambah 12 dikali 150 mg, maka dihasilkan 37,5 mg. Cara mengetahui rumus Young ini, kalian harus mengamati umur pasien. Karena di sini umurnya 4 tahun. Kalau umurnya kurang dari 8 tahun, maka menggunakan rumus Young. Rumusnya seperti yang ibu tulis. Kalau lebih dari 8 tahun, maka menggunakan rumus Dilling. Itu rumusnya N per 20 dikali DM, atau kalian cek lagi di buku. Kalau umur pasien dalam
bentuk bulan, misalkan 2 bulan, 3 bulan, maka rumusnya adalah N per 150 dikali dm. N per 150 dikali dm. Silahkan buka buku lagi ya. Nah, itu baru menghitung menggunakan rumus Young. Setelah itu, kalian tentukan satu bungkusnya itu sama dengan berapa miligram. Di sini kan kita menghitung ephedrine. Pada rumus di sini, satu bungkus ephedrine itu berapa jumlah kandungannya. Di sini tertulis ephedrine 10 mg dan ada tanda DTD. Ini menandakan bahwa ephedrine itu satu bungkusnya adalah 10 mg. Beda halnya jika tidak ada DTD. Jika tidak ada DTD maka dibagi 10 si numero ini, tetapi karena di sini ada DTD maka ephedrine itu satu bungkusnya adalah 10 mg. Jadi satu pup sama dengan 10 mg. Kemudian kita cek persen satu kalinya. Di sini Ibu tulis 1 dikali 10 mg. 10 mg ini adalah satu bungkus ephedrine. Dibagi 12,5 mg itu didapat dari rumus Young tadi yang satu kalinya 12,5 mg. Lalu dikali 100%, maka dihasilkan 80%. Setelah itu, kita hitung lagi persen satu harinya. Oh, tunggu. Di sini dapat 1 itu dari mana? Nah, di sini kan ada persen 1 kali. Sama dengan 1 dikali 10 mg. 1 di sini didapatkan dari resep ya. Nah, di sini resepnya signanya adalah TDD pup 1, artinya 3 kali sehari 1 bungkus. Jadi dia 1 kali minumnya adalah pup 1, berarti dia minumnya 1 bungkus. Makanya di sini ditulis untuk 1 kalinya 1 dikali 10 mg. Untuk 1 hari, kalau 1 hari kita lihat signanya. Tadi kan di sini tertulis untuk 1 hari STDD pup 1, berarti 3 kali sehari 1 bungkus. Makanya di sini untuk 1 harinya 3 dikali 1 bungkus dikali 10 mg untuk 1 bungkus ephedrine per 37,5 didapat dari sini dari rumus Young, lalu dikali 100%. Maka didapatlah hasilnya 80%. Ini menandakan bahwa resep ini aman untuk dikerjakan karena tidak lebih dari 100%. Kemudian cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pokoknya ini kalian rangkai sendiri kata-katanya. Setarakan timbangan, kemudian timbang ephedrine sebanyak 100 mg. Nah, dalam memasukkan ke dalam mortir itu adalah yang pertama kalian cek yang mana yang bobotnya paling kecil. Di sini kan bobot yang paling kecil adalah ephedrine-nya 100 mg. Terus bobot kecil yang kedua adalah GG 500 mg dan PCT terakhir 3000 mg yang paling banyak. Jadi yang pertama dimasukkan ke dalam mortir, yang pertama adalah ephedrine, setelah itu GG, kemudian paracetamol. Timbang ephedrine sebanyak 100 mg, masukkan ke dalam mortir dan gerus. Kemudian masukkan GG sebanyak 500 mg ke dalam mortir dan gerus. Kemudian tambahkan paracetamol sebanyak 3 gram dan gerus ad homogen. Bagi sediaan menjadi 10 bungkus. Nah, jadi kan tadi tertulis bahwa numeronya itu 10 bungkus, makanya itu harus dibagi 10 bungkus. Kemudian diberi etiket.
Etiketnya sama seperti Ibu jelasin kemarin, tetapi karena ini pulperes, maka etiketnya berwarna putih. Kalian di sini Ibu nomornya nomor 4 karena ini resep seolah-olah resep nomor 4 aja. Dan tanggalnya tulis tanggal kalian mengerjakan 20 April 2021. Joko 4 tahun. Terus di sini di bawah tulis aturan pakainya. 3 kali sehari 1 bungkus sesuai dengan resep. Jadi seperti itu, silahkan ini kalian tulis di jurnal kalian dan kemudian kalian kerjakan lagi resep yang di bawah. Resep di bawah ini umur pasien adalah dalam bentuk bulan, maka rumusnya adalah N per 150 dikali dosis maksimal itu untuk perhitungan dosisnya. Silahkan dikerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.